Kalau bicara tentang pendidikan formal, itu bisa kapan saja masyarakat bisa sesuai dengan aturan main, dia bisa masuk sekolah, kemudian lulus. Nah, bagaimana ketika anak-anak yang belum berkesempatan untuk bersekolah sebelumnya dengan masanya dia waktu itu belum bersekolah, dan itu cukup banyak angkanya. Cukup banyak angkanya. Dan insya Allah ini adalah salah satu yang menurut saya tidak kalah pentingnya dari program-program yang lain. Perhatian pemerintah terhadap pembiayaan dan alokasi pendanaan untuk pendidikan seperti apa selama ini? Sampai hari ini dan sampai saya sih belajar dari yang 15 tahun saya lakukan. Dari sisi porsi sih insya Allah kita bisa bersaing dengan kota dan kabupaten yang lain. Hanya dari sisi tadi prioritas bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak yang putus sekolah, yang belum sekolah lagi. Dan itu masyarakat, pemerintah harus hadir di sana untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Solusinya dalam bentuk apa tuh nanti? Iya, bisa saja kemudian dengan memperluas jangkauan paket A, paket B, paket C dan lain sebagainya. Pemerintah hadir di sana. Kebanyakan hari ini kan mereka hadir paket A, paket B, paket C itu ya mungkin sisinya itu masih belum dimaksimalkan, belum begitu diprioritaskan. Belum diprioritaskan. Oke. Kupas Lewat, obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Andi Bastoni. Kita masih di acara Close, Kupas Lewat, obrolan santai. Sebuah program yang kita gagas sebelum Ramadan, membicarakan banyak hal tentang masalah keumatan, masalah politik, dan juga suatu saat kita bincang tentang masalah bisnis. Dan tamu saya hari ini Pak Najamuddin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz Happy Andi. Kelihatan cerah ya. Amin insyaallah. Pakaian kita nggak matching matching. Masih masuk di hitamnya Pak. Masih hitamnya, gelap ya. Iya. Baik, pada podcast sebelumnya kita sudah bicara tentang kiprah beliau di rumah sakit Umi Kota Bogor. Bagi teman-teman yang ketinggalan menyimak, silakan cek di podcast sebelumnya. Tapi jangan lupa ya untuk mensubscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi yang lain, insyaallah. Dan Ustaz Najamuddin ya, kita akan, kalau pada podcast sebelumnya kita bicara tentang kiprah rumah sakit Umi secara umum ya, dan seperti disampaikan tadi banyak hal yang belum diketahui oleh orang banyak. Saya aja yang suka baca berita, kenal dengan banyak orang, ternyata banyak program Umi itu, rumah sakit Umi yang saya baru tahu, misalnya khitanan gratis tadi itu atau kemudian yang baru operasi katarak gitu ya. Katarak. Ini juga bisa sangat membantu masyarakat. Nah, kita akan bicara 20 menit ke depan tentang ke Kota Bogoran. Oh, siap. Mengingat Pak Najamuddin ini, teman-teman sekalian ya, pernah diamanahi sampai 3 periode sebagai anggota Dewan DPR Kota Bogor. Dari tahun 2004 sampai 2009, dari 2009 sampai 2014 sampai 2019. Masyaallah. Terbanyaknya 3 periode ini udah menguasai banget Kota Bogor. Bisa cerita sedikit Pak Najamuddin tentang kiprah ya selama di Dewan, mungkin dikit saja, kalau banyaknya nanti versi bukunya insyaallah ya. Terima kasih, siap itu. Siap kayaknya itu. Versi bukunya kita sambut langsung nanti insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Happy Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para apa disebutnya pemirsa ya, pemirsa Close Kupas lewat obrolan santai. Luar biasa. Baik, terkait dengan aktivitas sebelumnya saya dapat amanah di DPRD selama 3 periode Ustaz, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. 15 tahun dari 2004 sampai 2019. Tentu itu adalah amanah yang betul-betul luar biasa menurut saya. Karena di sanalah kita banyak memahami dan mengetahui bagaimana Kota Bogor dengan warganya, dengan program-programnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai 15 tahun semua kegiatan
yang diamanahkan ke saya sebagai anggota komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, di badan anggaran, di badan musyawarah dan lain sebagainya berjalan dengan baik. Dan tentu ini adalah menjadi tadi ada sedikit hal yang disampaikan oleh Ustadz Happy bahwa sedikitnya paham lah tentang Bogor, kurang lebih begitu. Jadi dari ujung ke ujung, dari 68 kelurahan begitu ya, 6 kecamatan, insya Allah paham ya, paham begitu. Dan termasuk juga mungkin karena anggota dewan itu kan wakil rakyat, wakil kita di dewan yang tahu tentang kondisi masyarakat dan kalau tidak salah ada 3 fungsi dewan ya, di antaranya adalah budgeting ya, jadi membudgetkan anggaran Kota Bogor tidak bisa tidak kecuali atas izin, walaupun ketok palunya tetap di wali kota gitu ya, betul. Tapi tetap harus perkenan dari anggota dewan ya. Betul. Jadi anggaran-anggaran tidak bisa lepas dari dewan. Kemudian yang kedua legislasi buat peraturan daerah di situ. Inilah pentingnya kita milih orang-orang soleh ya. Betul. Sebab stempel ya legislasi peraturan-peraturan di Kota Bogor khususnya ya beliau-beliau ini yang menentukan gitu ya. Betul, jadi kalau kita pilih orang yang nggak benar, maka peraturan yang keluar juga nggak benar. Satu lagi apa? Controlling. Pengawasan program-program pemerintah yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian jangan sampai salah sasaran. Ya. Betul. Ada cerita sebagian saja mungkin yang ingat saat Najamuddin selama di dewan, pengalaman mengadvokasi masyarakat atau apa misalnya. Iya, memang dari sekian banyak yang dilakukan, salah satu hal yang sangat menarik itu ketika kita bisa memberikan apa istilahnya mengadvokasi masyarakat ketika masyarakat dalam kondisi kesulitan contohnya. Di antaranya tadi bahwa di komisi A contohnya bagian pemerintahan ya, pemerintahan. Nah, di sana juga ada proses pertanahan. Kita masih ingat betul ketika ada di salah satu lokasi begitu, yang waktu itu saya sebut saja di wilayah Cipaku Bogor Selatan. Ya, jadi waktu itu kan ada pindahan satu kayak seperti satu RT 1 RW begitulah di satu lokasi begitu digunakan sudah lama sampai kemudian sudah ada rumah di sana. Dan pada satu titik akhirnya kan mereka pindah di sana bukan tanahnya begitu ya, bukan miliknya. Nah, akhirnya ada komunikasi agar kemudian dikoordinasikan, diselesaikan dan berapa rumah? Ada sekitar 20 sampai 30-an begitu ya. Banyak. Dan sampai pada titik komunikasi dilakukan dan alhamdulillah walaupun mungkin sampai saat ini prosesnya masih berjalan. Dan masih ada PR saya yakin begitu, tapi itu adalah salah satu bentuk kenikmatan bisa mengkoordinasikan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat yang pada saat itu realnya memang sudah digunakan oleh mereka. Itu di selama udah berapa tahun mereka di sana? Cukup lama ya, sejak mungkin sebelum saya menjadi pejabat juga udah gitu. Dan saya yakin itu masih ada PR dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang bertugas juga bisa menyelesaikan, bisa meneruskan agar bagaimana posisinya agar itu memang secara bertahap dengan aturan main perundang-undangan yang ada bisa menjadi masyarakat bisa membeli itu kurang lebih begitulah sehingga bisa selesai. Memang ini dinamis. Nah, indahnya di situ ya, kita bisa melihat. Itu dari komisi A. Kalau dari komisi B tentang ekonomi dan keuangan, tentu kita sama-sama paham juga bagaimana program PKL diantaranya ya, karena saya juga lama di komisi B. Yang di komisi A juga lama, di komisi B juga lama karena 15 tahun kebayang amanah yang diberikan muter di rumah. Nah, kalau komisi A nanganin pemerintahan dia. Pemerintahan. Jadi mulai dari aset-aset negara, aset-aset pemerintah, kemudian usulan BPN dan lain sebagainya. Kalau komisi B ini bagian keuangan. Nah, termasuk masalah budgeting. Termasuk budgeting diantaranya gitu. Budgeting diantaranya. Saya masuk 2004 itu Ustadz Happy PAD Kota Bogor itu 75 miliar. PAD-nya sampai berjalannya waktu 2019 singkat cerita itu sampai di angka 875 miliar, hampir nyaris di angka 1 triliun ya, PAD kita. Artinya ini juga menarik dari sisi komisi B ya, bagaimana kami bersama dengan pemerintah daerah menetapkan PAD kita per tahun ini berapa, dan itu luar biasa ya, banyak potensi yang kita bisa maksimalkan sehingga target-target yang kita buat itu akhirnya bisa tercapai. Kembali tadi kepada
ke PKL, Ya. bahwa PKL ini menurut kami dari awal saya ingin menyampaikan bahwa PKL ini adalah aset dari pemerintah Kota Bogor sesungguhnya. Bagaimanapun mereka tidak pernah meminta kepada pemerintah Kota Bogor, tapi mereka mandiri di sana. Hanya memang sekali lagi dengan plus minusnya, kontroversinya, mereka kadang berjualan di namanya PKL. namanya PKL. Itu yang mungkin harus dibuat regulasinya. Nah itu maksud saya. Nah ketika kemudian muncul ini, akhirnya kami membuat regulasi tentang itu dan mengkoordinasikan antara PKL dengan pemerintah. Sesungguhnya kalau masyarakat itu kan yang penting pemerintahnya mau mengayomi, mau mengajak mereka sehingga mereka harus di mana dan seperti apa mereka akan ikuti. Saya yakin warga masyarakat Bogor itu orang baik-baik semuanya dan kita bisa diajak komunikasi lah. Insya Allah. Saya punya keyakinan itu. Jadi saat ini dengan kondisi yang ada, saya yakin itu masih dinamis juga komunikasinya dan menjadi PR kita juga dari beberapa titik sampai hari ini masih juga sama menjadi PR dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini bertugas juga bisa melanjutkan dinamis dan bisa melanjutkan agar betul-betul apa yang diharapkan bisa diselesaikan dan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang sering mungkin kita nggak ngeh bahwa anggota dewan itu adalah wakil kita yang menyuarakan aspirasi dan keinginan kita, sehingga ketika ada pemilihan mestinya di sini kita dituntut betul-betul jeli gitu kan, jeli memilih siapa karena dia akan mewakili dan suara kita nantinya apa yang kita inginkan mereka akan mewakilinya. Nah ini 15 tahun saya kira bukan waktu yang singkat, malah saya melihat dua hal. Pertama, artinya ketika seseorang terpilih lagi ini evaluasi dari masyarakat, dari konsen bagus. Artinya kalau nggak bagus ngapain dipilih lagi? Satu. Ya, kemudian yang kedua dari sisi partai sendiri saya kira ya. Kalau prosesnya nggak bagus ngapain dipilih lagi? Nah, kalau kita berpikir ke depan Pak Najamuddin, menurut Pak Naja dari aspek Kota Bogor, apa yang harus dibenahi? Saya berpikir bukan dalam konteks anggota dewan lagi ya, tapi pemerintah. Jadi apa menurut Pak Naja? Ya, Ustadz Happy Andi dan pemirsa close ya tentunya ya, yang berbahagia. Jadi kalau kita melihat Kota Bogor ini kan tempat peristirahatan ya. Jadi dari warga Jakarta, dari Jakarta pulang kerja ke Bogor, tidur ke Jakarta lagi gitu. Artinya memang bagaimana kita sebagai warga Bogor betul-betul memahami kondisi real ini. Kalau kita mau baca sejarah ke belakang juga seperti itu kurang lebih. Nanti kalau ada sedikit pandangan yang lain bisa diskusilah dengan kita. Nah itu yang pertama, artinya ini jangan sampai dirubah kondisi seperti ini. Nah, yang kedua tentu yang menjadi perhatian kita bersama itu tetap program dasar Ustadz Happy Andi. Kalau buat saya adalah bagaimana pendidikan, kesehatan dan daya beli. Ya. Kalau kita bicara pendidikan kan ini menarik gitu ya. Saat ini dengan segala potensi yang sudah ada program kegiatannya oleh pemerintah yang ada, tentu ada hal yang saya ingin kuatkan adalah bagaimana pendidikan ini merambah kepada sisi-sisi pendidikan non formal. Bagaimana kemudian masyarakat itu kan merasa didekati begitu. Kalau bicara tentang pendidikan formal itu bisa kapan saja masyarakat bisa sesuai dengan aturan main, dia bisa masuk sekolah, kemudian lulus. Nah, bagaimana ketika anak-anak yang belum berkesempatan untuk bersekolah sebelumnya dengan masanya dia waktu itu belum bersekolah, masyarakat harus hadir menyelesaikan urusan pendidikan mereka. Dan itu cukup banyak angkanya. Cukup banyak angkanya. Dan insya Allah ini adalah salah satu yang menurut saya tidak kalah pentingnya dari program-program yang lain. Jadi mereka merasa didekati, mereka jadi diuongkan gitu. Jadi ini hal yang penting. Dan kalau kita mau sama-sama buka ini cukup besar dan saya kalau dari aspek Mas potong perhatian pemerintah terhadap pembiayaan dan alokasi pendanaan untuk pendidikan seperti apa selama ini? Sampai hari ini dan sampai saya sih belajar dari yang 15 tahun saya lakukan. Dari sisi porsi sih insya Allah kita bisa bersaing dengan kota dan kabupaten yang lain. Hanya dari sisi tadi prioritas bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak yang putus sekolah, yang belum sekolah lagi. Dan itu masyarakat, pemerintah harus hadir di sana untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Solusinya dalam bentuk apa tuh nanti? Iya, bisa saja kemudian dengan memperluas jangkauan paket A, paket B, paket C dan lain sebagainya. Pemerintah hadir di sana. Kebanyakan hari ini kan mereka hadir
paket A, paket B, paket C itu ya mungkin sisinya itu masih belum dimaksimalkan, belum begitu diprioritaskan. Oke. Nah, kalau bicara tentang pendidikan, bagaimana dengan fungsi pendidikan untuk memperbaiki moralitas bangsa. Saya masuk adalah pendidikan agamanya, gimana Pak? Tentu Ustadz Happy Andi bahwa pendidikan tadi itu formal dan non formal. Dan yang kedua adalah tentu pendidikan agama ini juga menjadi penting karena ini adalah wilayah strategis. Setelah kemudian kita fokus kepada pendidikan formal. Bagaimana perhatiannya adalah kepada kembali merambah ke mereka hadir ini kan untuk pendidikan agama ini hadir di Diniyah Takmiliyah. Mereka hadir di SMTS dalam tingkatan berikutnya di Sanawiyah, kemudian di Aliyah dan seterusnya. Selain itu yang lebih besar adalah pondok pesantren dan majelis-majelis taklim yang secara sadar dikelola oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita yang mereka mendidik secara ikhlas dan di sini penting ada perhatian. Artinya pemerintah mereka dalam hal ini bukan hanya memperhatikan pendidikan yang formal sekolah, tapi juga non formal. Saat ini kan kita sudah dengar alhamdulillah ada beberapa kegiatan, ada tunjangan ini, tunjangan itu. Saya yakin tahapan ke depan bukan hanya itu. Tahapannya harus lebih dari itu. Bagaimana guru-guru, orang tua kita yang mengajarkan tentang keumatan, tentang agama dalam hal ini itu betul-betul mendapatkan perhatian penuh dari kita. Saya kira ini menarik teman-teman sekalian yang mengelola entah itu majelis taklim, kemudian taman pendidikan Quran atau yayasan pendidikan yang selama ini barangkali dikesankan bekerja sendiri bekerja sendiri baik dari sisi pendanaan ataupun dari sisi advice misalnya pengelolaan dan penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah juga sebab ini yang tidak terlihat, tidak tercatat. Kalau yang di SMP SMA kan ada datanya. Kalau ini kan mungkin tidak dan ini angkanya banyak, cukup besar, sangat besar. Baik di sekolah-sekolah, di perumahan-perumahan atau bahkan di perkampungan-perkampungan gitu kan. Kita lihat ada guru TPA yang hanya mendapatkan 500.000 gajinya, padahal mereka kerja yang luar biasa. Masya Allah. Ini pendidikan. Di luar pendidikan apa Pak? Yang kedua adalah kesehatan tentunya. Kesehatan tadi sekilas saya sudah berikan pandangan tentang kesehatan bahwa kesehatan itu adalah menjadi dasar buat kita. Sehingga dengan kita sehat kita bisa banyak aktivitas, bisa ibadah, bisa ngapain aja. Dan insya Allah itu poin tersendiri ya. Dan alhamdulillah sih sampai pada titik akhir masa purna kemarin dan sampai hari ini saya membaca berita dan kabar di media bisa dilanjutkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan ini ya, wabil khusus kepada penanganan kesehatan bagi warga-warga yang tidak mampu. Kalau warga mampu juga sama diprioritaskan agar mendapatkan pelayanan terbaik tentunya di rumah sakit yang ada di Kota Bogor itu kan tugas pemerintahnya. Jadi tidak ada cerita kemudian warga Kota Bogor dan sekitarnya ketika dia ke rumah sakit diperlakukan tidak baik atau dilayani tidak baik. Itu dia yang levelnya menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Tapi khusus untuk yang tadi warga tidak mampu, saya ingin memberikan perhatian lebih dari itu agar kemudian pemerintah bisa turun ke masyarakat, mengetahui kondisi masyarakat yang membutuhkan itu saja. Saat ini mohon maaf karena kami berada di rumah sakit, ya mungkin perlu dikuatkan lah. Kalau saya katakan tidak, mungkin juga akan banyak diskusi, tapi perlu dikuatkan perhatian kita pemerintah terhadap mereka-mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu ya. Karena kesehatan tadi sampaikan menjadi modal ya. Kita kalau nggak sehat ya nggak bisa ngapain ya. Dan ini harus menjadi milik semua orang ya, fasilitas kesehatan ini yang mungkin kalau kita bicara tentang tingkat nasional ada BPJS, yang tidak semua orang bisa bayar, ya, tapi wajib ya. Nah, solusinya di Kota Bogor ya harus keterlibatan pemerintahan daerah gitu kan menangani hal ini. Kalau bisa jadi dalam bentuk misalnya wallahu alam ya, apakah pemberian gratis BPJS-nya sehingga kan banyak sekali ketika ada yang sakit kemudian datang ke rumah sakit tidak bisa berobat karena dia menggunakan kartu BPJS-nya nggak lunas. Ini tunggakannya ya. Ini bisa jadi perhatian juga. Pendidikan kemudian kesehatan dan yang terakhir itu ekonomi Ustaz.
Oke, Nami, gimana? Kalau saya mungkin untuk ekonomi ini penguatannya kepada ekonomi real ya yang di lapangan adalah masyarakat yang terdampak saat ini cukup besar. UMKM. Gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan para pegiat UMKM ini betul-betul menjadi berdiri dan tentu ini harus ada stimulus langsung dari pemerintah dalam hal ini ya. Entah itu artinya dalam permodalan. Iya, dalam bentuk permodalan kah, dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya sehingga tidak cukup kalau hanya permodalan doang ya Ustaz Happy ya. Setelah itu habis. Oh, setelah itu habis. Harus berdampingan. Iya. Makanya harus terintegrasi dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ahlinya ada di teman-teman pemerintah kota, tapi dalam gambaran yang penting itu adalah kebijakan bahwa mereka adalah menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena di sanalah mereka mencari nafkah untuk dia bisa pendidikan tadi yang pertama, dia untuk sehat tadi yang kedua. Maka ketika ekonominya jadi sejahtera, maka insya Allah pendidikannya akan rapi. Dengan pendidikan itu nanti masyarakat akan cerdas, mereka akan bisa melakukan banyak hal. Dengan kesehatan juga begitu, Ustaz Hebian. Ya, ini luar biasa. Jadi Bogor adalah kota mampir yang sekaligus belakangan menjadi kota destinasi wisata juga mungkin. Jadi kalau Sabtu Ahad itu kalau saya nggak berani keluar nih karena ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman UMKM untuk berkreasi dan ini tidak akan bisa baik jika tidak mendapatkan dukungan yang baik juga dari pemerintah. Baik teman-teman sekalian ya. Luar biasa Pak Nan Jambudin hari ini dengan pengalaman beliau di Dewan selama 3 periode dan kemudian banyak kenal persis tentang Kota Bogor dan ide-ide kreatif beliau. Insyaallah kita berharap ya ke depan akan lahir ya pemimpin-pemimpin muda ya karena Pak Najamudin masih muda. Siap, insyaallah. Yang masih punya power yang kuat, punya ide yang kuat untuk mengelola Kota Bogor lebih baik insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya di acara Close Kupas lewat obrolan santai dan terima kasih kepada Pak Najamudin sama-sama di studio sederhana ini. Jazakumullah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.